beternak itu jangan sesuai apa yang kita inginkan kalau bisa, tapi apa yang pasar inginkan. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita kesulitan untuk menjualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Hilwaya Farm semuanya. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di channel kesayangan kita, tetap membahas tentang seputar kambing dan domba. Ya, agak lama kami tidak update video, mungkin 1 bulan mas ya. 1 bulan ini kita agak vakum karena ya ada hal lain yang harus dikerjakan. Oke teman-teman, banyak sekali pertanyaan di sosmed ya tentang sebenarnya lebih bagus mana ketika kita import domba import dengan memelihara domba lokal yang super, yang besar, yang besarnya sama dengan domba import atau bahkan bisa lebih. Misalkan pilih Dorper atau Awasi, pilih mana antara Awasi atau Dorper, pokoknya domba import dengan cross Texel yang bobotnya super jumbo, yang bobotnya 100 up. Nah itu pertanyaannya, itu sangat menggelitik teman-teman. Memang banyak sekali asumsi tentang itu dan banyak sekali perdebatan tentang itu di sosmed, entah di Facebook atau yang paling banyak di Facebook atau di grup-grup WA peternakan, itu pasti seputar-seputar itu aja. Nah, coba kita bahas di sini kira-kira lebih bagus mana nantinya untuk mengembangkan genetik import atau genetik lokal yang super. Tentu setiap perdebatan seperti itu akan mulai pro dan kontra, itu pasti itu. Dan ya mungkin nanti perdebatannya akan berakhir seperti perdebatan antara duluan mana ayam dengan telur. Jadi sampai mulai dunia dulu itu awal sampai sekarang itu masih belum ketemu antara telur dengan ayam itu duluan mana. Begitu juga nanti dengan perdebatan tentang domba yang lebih baik kita import atau domba lokal yang sudah super bagus itu. Tapi setidaknya kita punya pakem. Memang kalau menurut kami itu kembali ke masing-masing peternak. Jadi tujuannya nanti peternak itu untuk apa, yang ingin dicapai apa, pasarnya itu bagaimana, itu nanti ditentukan ketika kita awal-awal mau beternak. Jadi kita nanti pasang pangsa pasarnya bagaimana gitu. Misalkan jangan gini, beternak itu jangan sesuai apa yang kita inginkan kalau bisa, tapi apa yang pasar inginkan. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita kesulitan untuk menjualnya. Tapi kalau pasar itu banyak yang menginginkan, maka kita akan mudah untuk menjualnya. Ya itu yang kadang-kadang keliru. Makanya kadang-kadang ada teman ingin mencetak domba yang super jumbo. Wah, bagus itu, bagus sekali. Pertanyaannya, domba yang super jumbo, yang spek kontes, itu kan satu, bibitnya mahal pasti. Yang kedua, biaya pemeliharanya juga mahal. Nah, yang ketiga ini, apakah jenengan mampu juga untuk menjual dengan harga jumbo? Itu karena tidak semua peternak itu mampu menjual dengan harga yang jumbo. Senengannya murah-murahan gitu. Mereka beli bibit mahal dijual murah-murahan karena takut tidak laku. Lah itu penyakit, itu asli penyakit. Karena persaingan pasar akhirnya turunkan harga murah-murahan. Kapan mau untung kalau seperti itu ya? Dijual ya jangan terlalu mahal, tapi ya sewajarnya. Kita mengikuti harga di pasaran berapa ya kita ikut, atau tergantung kualitasnya. Nah, kembali
ke masalah awal tadi, penting domba import atau domba lokal yang super melebihi import. Pertanyaan itu yang kita tidak mau menjawab tentang itu karena itu pertanyaan klise ya. Kita mau coba menjelaskan tentang ada teori di peternakan itu seperti ini. P itu sama dengan G plus E. Jadi P sama dengan G plus E. Nah, P ini adalah fenotip. G itu adalah genotif. Terus E itu adalah environment atau lingkungan. Fenotip ini teman-teman, itu adalah sesuatu yang bersifat fisiologi, yang bersifat bisa dilihat dengan mata. Misalkan bentuk bulunya, kemudian tinggi badannya, bentuk kepala, kemudian apalagi warna bulunya apa, itu adalah fenotip. Jadi apa yang bisa dilihat secara kasat mata atau fisiologinya. Genotip itu adalah apa yang ada gen yang ada di dalam tubuh, itu tidak bisa dilihat. Environment itu ada lingkungan. Di sini ada pada lingkungan ini ada pakan, sanitasi, ada perawatan, ada apa lagi, air, kualitas air, ada lagi kualitas udara dan sebagainya. Banyak sekali yang mempengaruhi. Dan ini pada rumus ini besaran genetik itu hanya 25%. Sedangkan pengaruh environment atau lingkungan itu adalah 75%. Jadi kalau kita logikanya begini, kalau kita ingin mencetak fisiologi fenotip yang bagus, misalkan kita ingin mencetak ini 100% genotip yang bagus, domba yang besar, ginuk-ginuk, terus kemudian panjang, tinggi, itu yang mempengaruhi adalah 25%-nya dari genetik bapak ibunya, kakek neneknya, dan yang 75% itu pengaruh dari lingkungan termasuk pakan. Pada lingkungan ini yang paling berpengaruh besar adalah pakan. Seberapa besar nutrisi yang dibutuhkan itu terpenuhi. Jadi kalau misalkan kita punya domba dengan genetik sebagus apapun, kalau tidak ditopang dengan yang 75% ini, maka hasilnya tidak akan 100% gitu. Ya. Jadi ketika jenengan membeli domba atau kambing atau sapi atau apapun lah, kucing dengan genetik yang bagus, pasokongan pakan yang bagus, kandang yang bagus, sanitasi yang bagus, kualitas udara dan air di kandang itu bagus, maka hasilnya tidak akan bagus gitu. Nah, ini bisa dikira-kira sendiri kan. Nanti mengerucutnya kemana, silahkan dilanjutkan sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi silahkan dilanjutkan. Jadi kesimpulannya nanti seperti apa, kami kira jangan sudah tahu. Ini penting, genetik bukan tidak penting ya, tetap penting. Tapi ada yang lebih berpengaruh selain genetik untuk mencapai fenotip yang bagus, fisiologi yang diinginkan. Kakinya besar, dombanya panjang, tinggi, ginuk-ginuk, kalau lomba menangan. Genetik penting, tapi yang paling penting adalah environment. Jadi siapkan lingkungan kandang yang bagus, baru kita bicara genetik. Siapkan sanitasi, pakan, perawatan yang bagus, baru kita bicara genetik yang bagus. Itu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang tanya, kalau domba lokal
Maksudnya domba lokal yang kecil-kecil itu, bukan kok cross sexual yang sudah cross-crossan ada darah-darah genetik import. Kalau domba yang murni lokal itu, full blood lokal ya, maksudnya full blood lokal itu dikasih pakan yang bagus, gimana hasilnya? Ya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau punya genetik yang bagus gitu. Silahkan monggo disimpulkan sendiri teman-teman. Saya kira cukup videonya di sini, tidak terlalu panjang tapi kan bisa membuat jenengan berpikir. Terima kasih masih bersama Hilwaya Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.